Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Para pemirsa radio dan TV Rasil dimanapun Anda berada, semoga rahmat Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menyertai kita semua, dan kita selalu berada dalam taufik dan hidayahnya. Ibadallah, di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, kita bukan hanya dituntut untuk berpuasa, tapi juga dituntut agar kita menjaga puasa kita agar tidak sia-sia. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam kitab Musnadnya, hadis ke-8915, di mana Nabi bersabda, "Rubba sha'imin hadzuhu min siyamihi al-ju' wal 'atash." Jadi kata Nabi, "Rubba sha'imin hadzuhu", yaitu bisa jadi ganjaran orang yang berpuasa daripada puasanya al-ju' wal 'atash, hanya rasa lapar dan haus. Jadi berdasarkan hadis ini, Nabi telah memberikan warning kepada umatnya, hati-hati. Berapa banyak orang yang berpuasa, dia tidak mendapatkan ganjaran dari Allah, kecuali hanya rasa lapar dan haus saja. Na'udzubillah min dzalik. Artinya, kenapa ada orang berpuasa tidak mendapatkan ganjaran? Ada apa orang berpuasa, dia hanya mendapatkan lapar dan haus saja? Ada apa orang berpuasa, kok menjadi sia-sia puasanya? Ya, mereka yang berpuasa tanpa niat. Mereka yang berpuasa diiringi dengan maksiat. Mereka yang berpuasa tetap melakukan berbagai kemunkaran, yaitu dalam puasanya. Tentu puasanya itu menjadi sia-sia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, kita harus ekstra hati-hati di dalam menjaga ibadah puasa kita, agar puasa kita tidak sia-sia. Nah, ibadallah, seseorang yang berpuasa dengan niat yang bagus, dengan cara berpuasa yang baik, dengan penuh keimanan, keikhlasan hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia kelak akan mendapatkan satu pelajaran yang sangat berharga daripada puasanya, daripada rasa lapar dan hausnya di dalam pelaksanaan ibadah puasa. Di mana kita di dalam ibadah puasa dididik untuk bisa merasakan bagaimana perihnya perut ketika lapar, bagaimana kering dan panasnya tenggorokan ketika haus. Kita dididik sedemikian rupa oleh Allah subhanahu wa ta'ala selama 1 bulan penuh setiap tahun secara berulang-ulang. Terus setiap tahun seumur hidup kita, selama sebulan kita dididik oleh syariat puasa untuk bisa ikut merasakan bagaimana perihnya perut ketika lapar dan bagaimana kering panasnya tenggorokan ketika haus. Ada apa dengan pendidikan ini? Untuk kita bisa memahami betapa rasa lapar, betapa rasa haus yang diderita oleh saudara-saudara kita yang miskin, yang kelaparan, yang kehausan. Ibadallah, kalau kita di bulan puasa, sekalipun kita lapar, sekalipun kita haus, tapi jangan lupa sebelum memulai puasa kita sahur. Begitu kita berbuka puasa, aneka ragam kenikmatan makanan dan minuman menanti kita. Sehingga rasa lapar dan haus itu tidak seberapa. Tapi bayangkan, saudara-saudara muslim kita yang ada di berbagai tempat, yang kelaparan, yang kehausan, mereka berpuasa tanpa sahur. Bahkan mereka berpuasa tanpa berbuka. Mereka puasa, dari mana mereka mau sahur? Mereka kelaparan. Mereka mau berbuka, dapat dari mana mereka makanan untuk berbuka puasa mereka? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ibadallah, kalau puasa kita sekalipun kita haus dan lapar,
tapi masih diawali dengan sahur, masih diakhiri dengan iftar, menikmati aneka ragam makanan dan minuman. Tapi saudara-saudara kita yang miskin, yang melarat, yang kelaparan, yang kehausan, mereka tidak paham kapan mereka akan mendapatkan makanan. Bukan hanya di bulan Ramadan mereka berpuasa, bahkan sepanjang tahun mereka berpuasa, bergelut, berperang, melawan daripada rasa lapar dan hausnya. Ada satu kejadian di mana seorang syekh dalam satu acara televisi di Timur Tengah, kemudian di dalam acara dialog yang ditayangkan oleh sebuah stasiun televisi di Timur Tengah, sang syekh ini menjawab berbagai macam pertanyaan, yaitu dari para pemirsa. Tiba-tiba muncul di gambar ditayangkan seorang yang kurus kering kerontang dari negeri Somalia menyempatkan diri bertanya kepada syekh. Bertanya kepada syekh, dituntun oleh seorang wartawan. Apa pertanyaannya dalam rekaman televisinya? Beliau bertanya, "Ya syekh, apakah puasa saya diterima? Sebab saya puasa tanpa sahur dan tanpa berbuka." Subhanallah. Pertanyaan ini menghentakkan, membuat sang syekh yang ditanya dalam TV tersebut terhentak. Berhenti sejenak, nangis terseduh-seduh. Nangis terseduh-seduh. Sementara kita, di kita punya negeri, alhamdulillah, kita berpuasa dengan aneka ragam kenikmatan makanan, aneka ragam kenikmatan minuman. Ternyata ada sejumlah saudara kita, begitu banyak saudara kita di berbagai negara-negara Islam yang kelaparan dan kehausan. Yang mereka nggak tahu kapan sahurnya, kapan bukanya, kapan akan berhenti berpuasanya. Bukan hanya di bulan Ramadan, tapi bulan-bulan yang lain. Inilah pendidikan puasa untuk umat Islam. Kenapa kita didik berpuasa? Kita dididik berpuasa, dididik untuk merasakan lapar, merasakan haus, agar tumbuh rasa kepedulian kita kepada saudara-saudara kita yang kelaparan dan kehausan. Bahkan saudara, kita sebagai umat manusia harus punya kepedulian. Kepedulian sesama umat manusia. Apapun agamanya, apapun keyakinannya. Tidak boleh dibiarkan seorang manusia pun kelaparan. Tidak boleh dibiarkan seorang manusia pun kehausan. Merupakan kewajiban kita sebagai hamba Allah untuk punya kepedulian sosial sesama umat manusia. Nah, kalau sesama umat manusia apapun agamanya, kita dianjurkan untuk peduli. Bagaimana dengan sesama saudara kita yang seiman, yang seakidah, yang seagama, yang sekeyakinan? Lebih wajib untuk kita peduli. Karena itu sekali lagi, mereka yang tidak mengambil pelajaran dari puasanya, termasuk mereka yang tidak mendapatkan manfaat dari puasanya. Mereka yang mau mendapatkan manfaat dari puasanya, mereka harus mendapat pelajaran dari puasanya untuk menumbuhkan rasa kepedulian. Ya, puasa menghidupkan kepedulian sosial. Ya, puasa menumbuh suburkan kepedulian kepada sesama. Ya, puasa harus mampu untuk menghidupkan rasa peduli di setiap muslim kepada nasib sesama umat manusia. Karena itu, yuk mari. Sekali lagi, jangan sampai puasa kita sia-sia. Jangan sampai puasa kita tidak bermakna. Maka, di samping kita tancapkan niat yang baik, kita berpuasa dengan cara yang baik, tidak mencampurnya dengan aneka ragam maksiat. Ditambah lagi jangan lupa, ambil pendidikan dari puasa. Tumbuh suburkan kepedulian sosial di dalam diri kita, agar kita peduli kepada sesama. Urusan kelaparan, urusan kehausan, urusan kewajiban membantu sesama umat manusia, ini adalah urusan kemanusiaan yang tidak memandang latar belakang agama, budaya, suku, bangsa, siapapun manusianya. Kalau dia kelaparan dan kehausan, wajib untuk kita menolongnya. Apalagi kalau yang kelaparan, kehausan adalah saudara kita yang seiman dan seakidah. Mudah-mudahan puasa yang kita laksanakan sebulan Ramadan ini mampu menumbuh suburkan rasa kepedulian sosial dalam diri kita. Semoga Allah merahmati dan memberkahi kita semua. Dan semoga Allah menyelamatkan saudara-saudara kita yang kelaparan, yang miskin, yang melarat di berbagai negeri. Allah angkat dari mereka rasa hausnya. Allah angkat rasa laparnya. Allah sejahterakan mereka. Allah selamatkan mereka. Allah tolong mereka. Dan mereka diberikan kebahagiaan dari dunia hingga akhirat. Hadani Allah wa iyyakum ila siratihil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.